Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai audiens, perkenalkan saya Anna. Dan saya Uswah. Kami mahasiswi dari Institut Agama Islam Nasional La Roiba Bogor, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 non-reguler. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen kesiswaan dan manajemen keuangan di sekolah atau madrasah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ganjil. Oke audiens, kita akan membahas materi yang pertama yaitu manajemen kesiswaan. Nah, sebelum kita membahas tentang manajemen kesiswaan, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen dan apa yang dimaksud dengan siswa. Manajemen merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mengatur serta mengetahui dengan tepat apa yang akan dilakukan lewat proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Atau bisa disebut juga dengan POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Hal ini dilakukan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau secara sederhana bisa kita artikan sebagai proses yang dilakukan agar usaha bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, apa itu siswa? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas, siswa yang bisa juga disebut murid atau pelajar atau peserta didik adalah bagian dari masyarakat yang sedang berusaha untuk mengembangkan potensi dalam dirinya lewat proses pembelajaran yang sudah tersedia jalur, jenjang, serta jenis pendidikannya. Sehingga dengan kedua pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa manajemen kesiswaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para peserta didik dari mulai proses penerimaan siswa baru hingga ia meninggalkan lembaga pendidikan tersebut. Secara jelasnya, manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Kemudian, apa tujuan dari manajemen kesiswaan ini? Tujuan manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, serta mampu mencapai tujuan pendidikan sekolah maupun lembaga tersebut. Adapun, fungsi dari manajemen kesiswaan adalah sebagai salah satu wahana untuk para siswa agar bisa mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Ini karena dalam pelaksanaan manajemen kesiswaan, tidak hanya berkaitan pembelajaran di kelas saja, namun ada beberapa hal lain yang bisa siswa dapatkan. Seperti contohnya, pembentukan organisasi siswa yang dapat mengembangkan minat bakat para siswa. Maka dari itu, para kepala sekolah, guru, dan tenaga profesional yang lain harus menyadari bahwa titik pusat tujuan sekolah adalah menyediakan program pendidikan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan serta kepentingan atau kebutuhan para siswa. Karena para siswa merupakan klien utama yang harus dilayani, oleh sebab itu, para siswa harus dilibatkan secara aktif dalam proses belajar mengajar dan juga aktif di dalam kegiatan sekolah yang lain. Menurut Sutisna tahun 1985, ada beberapa tanggung jawab kepala sekolah atau madrasah dalam manajemen kesiswaan. Pertama, kepala sekolah atau madrasah bertanggung jawab terhadap kehadiran murid di sekolah dan masalah-masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Kedua,
kepala sekolah atau madrasah bertanggung jawab pada penerimaan peserta didik, orientasi, klasifikasi, dan penunjukan murid ke kelas dan program studi. Ketiga, kepala sekolah atau madrasah juga bertanggung jawab pada evaluasi dan kemajuan belajar peserta didik. Keempat, kepala sekolah atau madrasah bertanggung jawab pada program bagi murid yang mempunyai kelainan, seperti mengatur program pengajaran kepada siswa luar biasa. Kelima, kepala sekolah atau madrasah bertanggung jawab pada pengendalian disiplin murid, yang mana maksud dari disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang keenam, kepala sekolah atau madrasah bertanggung jawab pada program bimbingan, penyuluhan, program kesehatan, dan program sosial. Masuk pada pembahasan berikutnya adalah ruang lingkup manajemen kesiswaan. Nah, dalam ruang lingkupnya, pelaksanaan manajemen kesiswaan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, analisis. Melakukan analisis kebutuhan para peserta didik bisa dengan cara merencanakan berapa kuota siswa yang akan diterima atau penyusunan program kegiatan. Yang kedua, melakukan rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, melakukan seleksi dan orientasi peserta didik saat melakukan penerimaan siswa baru. Yang keempat, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Contohnya adalah membuat program ekstrakurikuler, yang mana tujuan dari program ekstrakurikuler ini dapat membantu semua siswa belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih bijaksana agar meningkatkan dan memanfaatkan secara konstruktif bakat-bakat dan keterampilan unik yang mereka miliki. Yang keenam, pencatatan serta pelaporan mengenai peserta didik. Baiklah audiens, itu adalah penjelasan terkait manajemen kesiswaan. Materi berikutnya akan membahas tentang manajemen keuangan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Uswah. Happy learning! Oke, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang manajemen keuangan sekolah atau madrasah. Apa itu manajemen keuangan sekolah atau madrasah? Manajemen keuangan sekolah atau madrasah adalah sebuah proses pengelolaan dana sekolah atau madrasah yang meliputi perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang secara sistematis untuk mendukung keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas pendidikan. Lalu sepenting apa peran manajemen keuangan di lembaga madrasah maupun sekolah? Peran manajemen keuangan di lembaga sekolah maupun madrasah, ia memiliki peran yang sangat vital karena untuk mengelola dana dengan terbuka dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan dan penggunaan dana secara maksimal untuk hasil yang optimal, dan juga untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan dana untuk pendidikan. Prinsip utama dalam manajemen keuangan yaitu yang pertama ada value for money, di mana di sini yaitu pemanfaatan dana secara ekonomis, efisien, dan efektif. Lalu yang kedua ada transparansi. Maksudnya di sini adalah informasi keuangan itu dapat diakses di publik, misalnya melalui papan pengumuman. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas, di mana di sini pertanggungjawaban dana untuk semua pihak yang terkait. Lalu yang selanjutnya ada keadilan, di mana di sini memberikan kesempatan layanan yang sama kepada seluruh siswa. Lalu yang terakhir adalah prinsip integritas, yaitu pengelolaan dana dengan kejujuran dan profesionalisme yang tinggi. Cara untuk kita membuat rencana keuangan madrasah atau sekolah yang tepat. Yang pertama, kita menghitung rencana biayanya dengan kita menentukan kebutuhan dana untuk program dan kegiatan selama 4 tahun ke depan. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasikan sumber dana. Sumber dana di sini bisa berasal dari dana BOS, DAK,
lalu bisa dari APBD provinsi atau kabupaten, dan bisa juga bersumber dari masyarakat atau donatur seperti alumni, atau bisa juga bersumber dari mitra industri. Di pembahasan terakhir ini, kita akan membahas tentang proses manajemen keuangan yang ideal. Ada 4, yaitu merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi. Merencanakan maksudnya di sini adalah menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau madrasah yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Lalu yang selanjutnya yaitu melaksanakan, yaitu kita mengelola dana secara tertib termaksud pembukuan dan perpajakannya. Lalu yang ketiga ada melaporkan, yaitu transparan dan dalam penyajian realisasi anggaran. Yang keempat, mengevaluasi, di sini adanya audit dan pengawasan untuk meningkatkan mutu pengelolaan. Pengelolaan keuangan madrasah yang profesional adalah kunci untuk memastikan dana untuk mendukung kualitas pendidikan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Demikian pembahasan materi pada video kali ini. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.